Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, baik. Alhamdulillah. Sehat ya. Kita hari ini ketemu lagi di pembelajaran daring hari Senin tanggal 4 Oktober 2021. Kita kembali lagi di pembelajaran tema 3, tapi sudah masuk di subtema 2. Oke, yang akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis informasi yang disampaikan, paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Nah, hari ini masih mengenai iklan ya, bahasa Indonesianya. Dan satu lagi IPA, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya. Belum ada halamannya, ini Bunda baru bacain aja. Dan fungsinya pada hewan dan manusia, cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Nah, masih tentang iklan dan pencernaan. Tapi sebelum kita mulai, kita seperti biasa harus berdoa dulu. Yuk berdoa dulu. Kemarin siapa yang terakhir memimpin doanya? Kemarin Satya udah ya? Marisa udah belum Marisa? Ada Marisa? Marisa udah? Iya, nggak apa-apa. Marisa udah. Oh, Salama ada Salama. Oke, Salama yuk pimpin doanya sebentar bisa? Berani ya? Oke, yuk pimpin doanya. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sohri sadari. Terima kasih Salama. Ya, Salama sudah memimpin doanya hari ini. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah muncul belum punya budaya nih di layar handphonenya kalian? Sudah berubah? Belum. Sudah. Oke, yang belum mungkin terlambat. Hari ini kita akan yang bahas pertama kali yaitu mengenai gangguan sistem pencernaan. Apa itu gangguan? Siapa yang tahu gangguan? Apa itu gangguan? Gangguan ini maksudnya adalah penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Oke, sebelum kita masuk ke gangguannya, siapa yang bisa menyebutkan bagaimana proses pencernaan pada manusia? Dari apa sampai terakhir? Coba sebutin, siapa yang berani? Itu gangguan. Ini Bude lagi tanyanya proses pencernaan manusia kemarin waktu minggu lalu. Kita yang bahas minggu lalu, proses pencernaan manusia dari awal sampai akhir apa aja prosesnya, organ-organnya dari mulut terus kemana lagi? Ada yang bisa menyebutkan? Dari mulut terus oke. Usus halus. Kok usus halus ada yang ketinggalan satu? Lambung. Terus usus halus. Oke, terus pinter. Tuh, tadi Rifki buru-buru nih jadi ketinggalan lambungnya. Bener ya, tadi dibantu sama Satya juga kayaknya tuh. Ada dari mulut, terus kerongkongan, terus ke lambung, terus ke usus halus, usus besar, dan anus. Jangan lupa usus besarnya ya. Jangan ketinggalan, nantinya salah kalau gitu. Oke, masih ingat berarti ya. Kita lanjut. Nih, tadi di buku paket lagi. Buku LKS-nya anak-anak ada 6 penyakit ya yang terjadi pada alat atau organ pencernaan manusia. Di sini Bunda juga punya nih tentang penyebab
satu penyakit yang terjadi di sistem pencernaan atau organ pencernaan manusia. Nah, salah satunya adalah diare. Siapa yang pernah diare? Nah, diare ini biasanya ya, bisa jadi bener nama lainnya itu. Bener-bener. Ya, kata tadi Rifki ya, itu bener. Sama. Cuma namanya penyakitnya diare. Gitu ya. Oke, nah ini bisa diakibatkan atau terjadi karena makanan ya yang dimakan atau minumannya terlalu cepat atau terlalu banyak gitu. Siapa yang makannya banyak nih ya, yang makannya banyak banget, banyaknya itu maksudnya bisa, tapi nggak itu juga. Nah ya, bisa karena makanannya juga, bisa makanan pedas dan lain, itu juga bisa mempengaruhi. Makannya bisa karena terlalu cepet nih, yang ngunyahnya makannya cepet, nah makannya cepet, atau makannya dalam 1 jam makannya 1 kilo nasi, nah ya itu juga bisa menyebabkan diare gitu. Oke, di sini ada penyebabnya nih. Kenapa? Waduh, kok bisa? Habis makan apa, Rifki? Waduh, habis makan mie. Wah. Minumnya banyak nggak? Oh, gitu. Oke, bener ya, itu juga bisa bikin diare. Ini Bu Dena sebutin satu-satu penyebab diare. Yang pertama ada infeksi virus. Jadi bisa karena virus nih, ya. Biasanya terjadi sama anak-anak. Lalu ada bakteri. Nah, ini nih sering banget nih. Bakteri dan parasit. Ini biasanya terjadi karena makanan yang kita makan tidak bersih. Bisa ya, bisa jadi karena jajanan di luar atau makanan yang jatuh nih. Kadang-kadang ya, kalau ada makanan jatuh kita suka, belum 5 menit, belum 5 menit. Suka begitu tuh, siapa tuh? Suka begitu enggak? Ya, suka begitu Rifki. Mungkin itu juga yang bikin Rifki diare. Makanannya yang jatuh itu sudah terkena bakteri, sudah kotor gitu. Walaupun belum 5 menit tapi tetap bisa jadi itu sudah kotor, sudah kena bakteri. Nah, bisa juga dari intoleransi makanan. Ya, ini bisa dari gula pada susu. Biasanya nih ada anak-anak yang kalau habis minum susu biasanya langsung mules, sakit perut. Ya. Nah, ini bisa terjadi karena dari susu. Ada orang-orang yang sama susu itu tidak cocok, jadinya mual, muntah, atau BAB-nya juga jadi apa ya? Ada yang terlalu encer gitu ya. Gitu pokoknya. Kalian belajar ini jangan sambil makan ya, takut nanti makan yang nggak nafsu gitu ya. Lanjut, ada alergi makanan. Nah, oke. Lanjut, ada juga penyakit usus. Nah, biasanya terjadi di ususnya juga yang sudah parah, ususnya sudah kronis gitu. Lalu juga ada gangguan usus fungsional atau karena stres. Nah, ternyata stres juga bisa bikin diare. Ya, siapa yang suka stres? Stres karena tugas. Aduh, aku stres banyak tugasnya. Gimana dong? Tiba-tiba bisa bikin diare. Bisa juga. Ya, karena stres itu bikin kita makannya tidak nafsu makan, makannya jadi sembarangan, makan tidak teratur, akhirnya bikin diare. Begitu. Oke, sekarang anak-anak coba dilihat di halaman 31 udah dibuka. Kita baca satu-satu cara gantian ya. Nanti Bu Den tunjuk gantian siapa yang baca. Oke? Yang pertama bagian mah. Coba Satya baca bagian mah.
Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah membaca bukunya di halaman 31. Lanjut ya, tadi sudah beberapa gangguan pada sistem pencernaan, gangguan pencernaan. Ada 6 gangguan. Nah, dari 6 ini nanti tugas anak-anak yaitu membuat bagan atau membuat peta konsep. Nah, peta konsep ini nanti dibuat seperti ini. Ada contohnya nih. Cari ya. Sedang digeser. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya di sini ada mah. Mah ini yang dicari yaitu ada gejalanya, cara mengatasinya atau mengobatinya, terus penyebabnya sama pengertiannya. Ini kan baru mah ya. Nanti sama Bunda dibagi beberapa penyakitnya. Jadi anak-anak nanti cari satu penyakitnya sesuai yang ditentukan sama Budean. Bunda lihat dulu. Satya sama Irin cari bagian mah. Penyakit mah. Oke? Nanti Irin sama Satya cari 4 yang dibuat bagan. Yang pertama gejalanya, cara mengatasinya, terus penyebabnya, sama pengertiannya. Cari 4 ini. Ya, jadi buat 4 kotak seperti ini, tengah-tengahnya nanti si mah. Gitu, oke? Lalu ada Nadifa sama ini Ibah Bas siapa? Akun siapa pinter? Siti Marisa. Oke, Nadifa sama Marisa bagian diare. Oke? Ya, bagian diare. Nanti tengah-tengahnya tulisannya diare. Cari 4 ini. Yang pertama, cara mengatasinya atau mengobatinya seperti apa? Gejalanya kayak apa sih? Si diare. Terus penyebab diarenya apa? Sama diare itu apaan sih? Pengertiannya. Oke? Lanjut. Rifki sama ini Asep Budi siapa? Akun siapa ini? Oke, Rifki sama Salama cari bagian sembelit. Oke? Tulis nanti bagian sembelit, lalu si siapa ini? Rahma sama Langit. Tulisnya di buku tulis dong. Tulisnya di buku tulis ya. Rahma sama Langit bagian apa tadi yang belum? Radang usus buntu. Kalau gitu anak-anak silahkan buat bagan atau diagramnya. Silahkan anak-anak tulis di buku tulis. Tulis yang mana, Bu? Tulis yang tadi loh, yang tadi gambar bagan itu. Yang tadi Bu Dean kasih dilihatin ke anak-anak. Yang ini nih, Bu Dean share lagi ya. Nih. Lupa. Oke, Bu Dean share lagi ya. Nih, yang ini. Diganti tengahnya. Nanti pinggir-pinggirnya Satya cari gejalanya apa. Tadi Satya kan ke bagian mah penyakitnya. Gitu kan. Terus cari cara mengatasinya kayak apa. Mahnya. Lalu penyebab penyakit mahnya apa. Terus pengertiannya apa sih mah itu. Gitu. Sekarang anak cari diare juga sama. Tengahnya tulisannya diare. Oke. Lalu cara mengatasi diarenya bagaimana? Lalu gejala diarenya seperti apa sih itu gejalanya atau tanda-tanda munculnya si diare kayak gimana? Terus penyebab muncul diare itu seperti apa? Lalu pengertiannya juga apa? Wah, serius nih lagi pada ngerjain, hebat. Silakan kerjakan. Kalau yang selesai, bilang ya. Rifki udah selesai, Rifki? Belum, oke. Ada yang udah selesai, Rahma? Udah selesai, Rahma? Belum, oke. Siapa nih udah selesai duluan ya? Gimana? Ada yang selesai? Bikin sekreasi kalian deh kalau gitu. Kalau nggak sama kayak yang di layar handphone kalian, boleh sekreasinya.
Kalian bisa bikinnya bagaimana? Apa? Ada apa? Ini mah buat diisi sebenarnya. Cuman kan isinya kalian di buku tulis kan, jadi nggak usah gitu. Jadi ini maksudnya buat penyakit yang lain gitu. Satu aja, iya yang tadi ditunjuk sama Bu Dean tadi apa penyakitnya? Tulisnya boleh turun menurun gak Bu? Boleh kalau gitu. Sekreasinya anak-anak. Itu udah selesai. Bu, saya nulisnya yang iya. Satya nulisnya yang mah ya, MAG tulisannya MAG mah. Dibacanya mah. Ada lagi? Ada yang sudah selesai? Oke. Ada lagi? Pertanyaan? Sekarang bagian iklan. Nah, iklan. Siapa yang masih ingat iklan kemarin ada berapa macam iklan? Iklan apa aja? Ada cetak dan elektronik. Cetak, kalau cetak contohnya ada apa aja? Ada di mana biasanya ditemukannya? Koran, pinter. Di mana lagi? Selain di koran ada di majalah. Ya. Kalau misalkan elektronik ada di mana biasanya? Ada TV. Terus apa lagi? Di radio. Oke, komputer atau internet boleh. Kata Syatya tadi di radio, benar. Oke, sip. Pintar. Nah, di sini ada sebuah percakapan. Pemerannya ada Dayu, Udin, siapa lagi? Lani. Wah, siapa nih yang mau berperan menjadi Dayu, Udin ataupun Lani? Oh, Irin jadi Dayu. Oke. Udin. Siapa yang mau jadi Udin? Siapa yang mau jadi Rifki? Oke, siap. Yang jadi Lani, satu lagi. Diva. Oke, berarti Dayu, Irin, Udinnya Rifki, Laninya Diva. Bacanya gantian ya, sesuai namanya. Oh, Satya. Oke, Rifki diganti dulu sama Satya ya. Karena jaringannya sedang oke, nanti Rifki gantian yang lainnya. Oke. Yuk, kita mulai dari Irin. Silakan Irin baca. Oke, terima kasih untuk Irin, Diva, dan Satya yang sudah baca percakapannya nih antara Udin, Lani, dan Dayu. Oke, kalau dari percakapan ini mereka lagi ngomongin apa ya? Mereka lagi ngomongin tentang iklan. Iya, ada iklan, katanya iklan baru di televisi. Nah, tadi kata Lani bilang kalau media iklan itu ada dua, ada cetak, ada elektronik nih. Ya, kalau media cetak ada koran sama majalah. Ternyata bedanya kalau kata Udin, media elektronik ini gambarnya bisa bergerak dan ada suaranya. Biasanya ada di TV nih, atau kalau kalian nonton YouTube biasanya suka ada iklan yang muncul. Ada gambarnya, ada suaranya juga, jadi mungkin lebih menarik gitu ya. Tapi kalau Lani suka juga dua-duanya. Katanya kalau iklan media cetak ini juga ada yang bagus gambar-gambarnya, apalagi di majalah. Kalau anak-anak pernah beli majalah atau di rumahnya ada majalah, terus menemukan iklan pasti lebih berwarna, warna-warnanya cerah dan bagus. Nah, di sini Bun juga punya contoh nih, contoh gambar iklan. Kelihatan ya? Ada Bun yang perbesar. Oke, nah ini ada satu iklan. Iklannya ini iklan media cetak. Nih ya, tentang apa ini? Pentingnya air untuk kita. Nah, tentang minum air. Ya, pentingnya minum air buat tubuh kita. Ini masuknya ke iklan cetak. Ya, iklan cetak juga sama menariknya. Gitu. Ya, berwarna, warna-warnanya cerah. Mungkin kecuali di koran. Kalau koran gambarnya sedikit burem ya. Atau hitam putih malah ya nggak kurang berwarna. Kalau di majalah biasanya bagus-bagus, warnanya cerah-cerah, gambarnya kelihatan, tulisannya kelihatan
gitu. Gambar-gambarnya juga menarik, biasanya lebih menarik, gambar kartun dan lain sebagainya gitu. Nah, siapa mikrofonnya masih nyala? Oke, di sini Bunda mau jelasin nanti tugasnya ini cara berkelompok ya. Nanti kelompoknya Bunda bagi. Di sini Bunda ada sebuah tabel. Nah, nanti anak-anak bikin kelompoknya ada 4 orang, ada yang 4, ada yang 5 karena jumlahnya kan 14 ya. Jadi yang 2 kelompok berlima, yang 1 kelompok berempat. Gitu. Lanjut. Nanti anak-anak cari iklan di rumah. Nah, kenapa? Mau nanya apa? Nanya apa, Ir? Nanti Buden yang bagi kelompoknya. Sesuai dengan rumah kalian, dekatnya sama siapa, biar nanti kerja kelompoknya gampang. Ya, nanti Buden bagi habis Buden jelasin ini. Lanjut. Di sini ada tabel. Nanti tabelnya dibuat di kertas HVS. Tahu kertas HVS? Tahu ya. Iya, nanti kertas HVS kalian nanti buat tabel. Tapi sebelum bikin tabel, kalian cari dulu nih iklannya. Kalau kalian punya majalah, coba dibuka majalahnya. Ada nggak sebuah iklan di situ? Kalau ada, lalu iklannya nanti ditempel di tabel yang sudah dibuat. Jadi cari dulu ya, cari dulu iklannya, cari 4 iklan. Ya, Bude butuhnya 4 iklan. Ya, yang dicari 4 iklan. Carinya boleh dari majalah, dari mana, dari koran juga boleh. Terus kemudian kalau misalkan dari TV boleh nggak? Boleh. Caranya nanti sama anak-anak difoto TV-nya, iklannya, cekrek. Nah, habis difoto terus dicetak atau di-print gambar yang tadi ya, gambar iklan yang ada di TV. Dicetak ukurannya semana, Budin? Ukurannya jangan gede-gede. Nanti nggak cukup. Ditempel di HVS yang sudah bertabel. Terus Budin kalau misalkan saya dengar dari radio gimana? Nggak pakai gambar berarti gitu. Cuman kan sekarang radio jarang ya, lebih banyaknya TV atau internet. Gimana Budin? Boleh. Berarti kalau internet, kalian tahu caranya screenshot nggak? Pasti bisa. Tahu screenshot? Ada yang sudah bisa? Kalau yang tahu cara screenshot, layarnya bisa di screenshot. Cekrek layarnya. Habis itu dicetak lagi, di print maksudnya ya, di print. Habis di print, digunting, tempel di tabel yang sudah dibuat tadi. Oke, boleh jelasin satu-satu dulu bagian tabelnya. Yang ini untuk nama iklan, gambarnya sama iklannya tentang apa. Kalau di sini tadi kan kemudian pentingnya air, berarti tentang iklan kesehatan. Oke. Lalu yang baris tabel kedua, ini ada media cetak atau elektronik. Pilih salah satu. Yang tadi kalian dapat apa? Kalau dari TV berarti namanya media elektronik gitu. Lalu alasannya apa? Kenapa itu disebutnya media elektronik misalkan atau media cetak? Kalau kemudian contohnya media cetak kan. Kemudian di sini kasih alasannya karena berbentuk lembar kertas yang dicetak. Kalau TV berarti karena iklannya ditampilkan di televisi ya, atau gambarnya bergerak dan memiliki suara, ditampilkan di TV gitu ya. Jadi cari 4 gambar, cari gambarnya dulu ya, cari iklannya dulu nih dari sekarang. Oke, cari iklannya, habis itu nah, oke, lanjut. Cari iklannya, nanti sudah kerja kelompok sama temennya, buat tabelnya, lalu ditempel gambarnya di nama iklan itu. Lalu diisi yang lainnya, cari 4 iklan. Oke.
Udah, kemudian bagi ya. Nih. Kelompok 1 ada Irin, Nadifa, Rahma, Yadi, Rifki. Oke, kelompok 2 Langit, Nabila, Marisa, Raka, Soleha. Oke, kelompok 3 Satya, Salama, Rio, Putri. Sudah? Oke, kita kalau sudah tidak ada pertanyaan, anak-anak sudah nulis tabelnya, kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Lagi gitu ketemunya. Tapi kan tidak berlanjut. Intinya Rabbil alamin. Oke. Ya, besok tetap masuk ya pelajaran PJK dan PAI. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.